Jepang mencatatkan penurunan populasi pertama kalinya di seluruh provinsi. Bahkan pemerintah mencatat jumlah penduduk asing tumbuh tipis dibandingkan dengan warga lokal. Data terbaru pemerintah Jepang pada Rabu mengungkapkan populasi warga negara Jepang menyusut lebih dari 800.000 jiwa menjadi 122,4 juta jiwa selama setahun hingga 1 Januari. Ini menjadi pengingat krisis demografi yang pernah disampaikan Perdana Menteri Fumio Kishida yang akan mengancam kemampuan negara. Kishida telah menyiapkan kebijakan yang dia sebut sebagai kesempatan terakhir untuk menopang angka kelahiran yang semakin berkurang. Populasi yang menua dan menyusut berarti kekurangan tenaga kerja dan lebih sedikit pembayar pajak untuk mendukung peningkatan jumlah lansia. Selamat pagi, siang, sore bagi rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Video yang baru saja kita saksikan memberikan gambaran yang jelas dan menyentuh tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang penurunan populasi dunia. Oke guys, jadi kita melihat bagaimana berbagai faktor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya saling berinteraksi dan mempengaruhi dinamika populasi global. Wah, oleh karena itu melalui presentasi ini kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang penyebab-penyebab utama dari penurunan populasi ini serta dampaknya bagi masa depan kita. Nah, semoga melalui presentasi hari ini dapat memberikan wawasan baru dan memicu pemikiran kritis dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk tantangan demografis yang kita hadapi. Nah, berikut agenda pembelajaran yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu penurunan populasi, apa urgensi dari topik ini, lalu faktor penyebab dan dampak, runtutan kejadian penting atau kronologi dari isu global penurunan populasi dunia, serta kesempatan dan keterpurukan, keterhubungan dengan sejarah dunia, relevansi dengan Indonesia, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, langsung saja. Jadi apa itu penurunan populasi dunia? Jadi penurunan populasi dunia adalah sebuah fenomena di mana angka kelahiran menurun secara signifikan di berbagai negara yang menyebabkan populasi keseluruhan berkurang atau melambat pertumbuhannya. Nah, fenomena ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, tren ini terlihat jelas di banyak negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia juga adalah salah satu negara berkembang. Oke, lalu bagaimana pandangan ahli mengenai penurunan populasi dunia? Mari kita lihat yang pertama, menurut David Solomon 2013, ia adalah seorang demografer terkemuka yang dikenal karena penelitiannya dalam bidang demografi dan sosiologi. Ia adalah seorang profesor emeritus University of Oxford dan telah melakukan berbagai studi tentang perubahan demografis. Menurut beliau, penurunan populasi adalah fenomena di mana angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian, dan hal ini menyebabkan jumlah penduduk berkurang secara signifikan. Yang kedua, menurut Wolfgang Lutz, ia adalah seorang demografer Austria yang mengkhususkan diri dalam analisis demografi, proyeksi populasi, serta populasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Wolfgang, penurunan populasi terjadi ketika faktor-faktor seperti rendahnya fertilitas dan meningkatnya migrasi keluar mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk secara berkelanjutan. Loh, kok bisa? Jadi apa sih faktor penyebabnya? Mari kita lihat. Oke, salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi dunia adalah menurunnya tingkat kelahiran. Fenomena ini terjadi di banyak negara, terutama di negara-negara maju dan semakin meningkat di beberapa negara berkembang. Menurunnya tingkat kelahiran ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Nah, menurut laporan dari United Nations Department of Economic and Social Affairs, perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan memainkan peran besar. Faktor-faktor seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, pendidikan yang lebih tinggi, dan urbanisasi, semuanya berkontribusi terhadap keputusan individu untuk menunda atau memiliki sedikit anak. Nah, selain itu, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Pew Research Center, biaya hidup yang tinggi termasuk biaya pendidikan dan perumahan juga menjadi alasan utama mengapa banyak pasangan memilih untuk memiliki keluarga yang lebih kecil.
Nah, di beberapa negara, kebijakan pemerintah seperti program pengendalian kelahiran juga berdampak signifikan terhadap angka kelahiran. Nah, salah satu faktor lainnya yang menyebabkan penurunan populasi dunia adalah peningkatan angka kematian. Meskipun angka kematian global telah menurun secara signifikan selama abad ke-20 berkat kemajuan dalam kesehatan dan teknologi medis, beberapa negara masih menghadapi tantangan yang menyebabkan peningkatan angka kematian. Nah, mari kita lihat dari laporan WHO atau World Health Organization yang mengatakan bahwa beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan angka kematian itu bisa meliputi penyakit menular seperti HIV/AIDS dan juga wabah penyakit baru seperti COVID-19 serta penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, dan diabetes. Dan hal ini meningkat secara signifikan di banyak negara, terutama di negara-negara dengan penuaan populasi. Salah satu faktor penting yang juga berkontribusi pada penurunan populasi di beberapa wilayah adalah migrasi. Migrasi internasional dapat berdampak besar pada dinamika populasi, terutama ketika banyak orang meninggalkan suatu negara untuk mencari peluang yang lebih baik di negara lain. Menurut International Organization for Migration atau IOM, migrasi keluar atau emigrasi dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju seringkali menyebabkan penurunan populasi di negara asal. Faktor-faktor yang mendorong migrasi ini bisa termasuk peluang ekonomi, keamanan dan stabilitas, serta kualitas hidup. Faktor lainnya adalah pendidikan dan ketenagakerjaan perempuan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam penurunan populasi dunia. Meningkatnya akses dan partisipasi dalam pendidikan, terutama bagi perempuan, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kelahiran. Seperti penundaan usia pernikahan dan kelahiran, kesadaran keluarga berencana, serta peningkatan kesejahteraan anak. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga merupakan faktor penting dalam penurunan tingkat kelahiran dan secara keseluruhan populasi dunia. Seperti prioritas karir, peningkatan kemandirian ekonomi, dan pengaruh kebijakan kerja, di mana perempuan mungkin memilih untuk tidak memiliki anak atau menunda kelahiran lebih lama. Faktor lainnya adalah perubahan nilai sosial dan krisis ekonomi. Perubahan nilai sosial adalah salah satu faktor penting yang juga berkontribusi terhadap penurunan populasi dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap keluarga dan reproduksi mengalami transformasi yang signifikan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pergeseran prioritas hidup, penurunan keinginan memiliki anak, dan peningkatan individualisme. Kemudian, krisis ekonomi juga berperan signifikan dalam penurunan populasi. Ketidakpastian ekonomi membuat banyak pasangan ragu untuk memulai atau memperluas keluarga mereka. Dan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah seperti ketidakstabilan keuangan, pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap, biaya hidup yang tinggi, serta kebijakan pemerintah. Oke, setelah mengetahui faktor penyebab dari penurunan populasi dunia, penting untuk kita mengetahui bagaimana runtutan kejadian dari fenomena penurunan populasi dunia yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang pertama, pada tahun 1950-an sampai 1970-an, yaitu disebut sebagai fenomena baby boom. Nah, baby boom ini terjadi setelah Perang Dunia II, di mana banyak negara, terutama di Amerika Utara, Eropa, dan Australia, mengalami lonjakan besar dalam angka kelahiran. Faktor pemicunya itu sangat banyak, dan tentu saja salah satunya adalah kembalinya para prajurit dari perang, peningkatan stabilitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung keluarga. Dan juga dampaknya sangat besar pada masa itu, di mana angka kelahiran melonjak tajam. Dan menurut US Census Bureau, pada puncaknya lebih dari 4 juta bayi lahir setiap tahun di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1980-an, Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda awal penurunan angka kelahiran yang signifikan. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini antara lain adalah tekanan ekonomi, di mana adanya biaya hidup yang tinggi dan pekerjaan yang menuntut, serta adanya perubahan sosial seperti perubahan peran gender dan juga pergeseran nilai dan gaya hidup. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, pemerintah dan masyarakat, khususnya Jepang dan Eropa, mulai menyadari bahwa penurunan angka kelahiran mengarah pada peningkatan proporsi populasi lansia.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai siapa yang akan mendukung dan merawat populasi yang menua tersebut. Nah, dan dampaknya itu sangat besar di mana ini dipandang sebagai sebuah ancaman bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, melalui hal tersebut, pemerintah Jepang mulai memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong angka kelahiran yang disebut sebagai kebijakan pronatalis yang meliputi insentif finansial, cuti melahirkan dan orang tua, peningkatan layanan penitipan anak, dukungan keseimbangan kerja keluarga. Kemudian pada tahun 2000-an, tren global menunjukkan penurunan drastis angka kelahiran di banyak negara, termasuk Eropa Barat dan Timur serta Korea Selatan. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan potensi krisis demografi di masa depan. Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan ini, banyak negara terus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keluarga dan mendorong kelahiran. Ini terjadi pada tahun 2010-an, di mana banyak terjadi di negara Cina, Italia, dan Spanyol, di mana mereka lebih berfokus kepada penghapusan kebijakan yaitu satu anak dengan tujuan untuk mendorong peningkatan angka kelahiran, serta kebijakan pronatalis di berbagai negara, termasuk insentif keuangan dan dukungan perawatan anak. Adapun tantangan dan adaptasi yang dihadapi pada tahun 2020-an, terutama pandemi COVID-19. Nah, dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kelahiran global ini meliputi penundaan kehamilan dan kelahiran, penurunan angka kelahiran, dan juga kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Bahkan, Jepang dan Korea Selatan melihat ini sebagai sebuah tantangan berkelanjutan dengan angka kelahiran yang rendah, di mana mereka terus menghadapi angka kelahiran yang rendah meskipun ada berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Oke guys, jadi dari fenomena penurunan populasi dunia, kita perlu tahu bahwa penurunan populasi dunia membawa dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan kita. Di satu sisi, terdapat peluang besar untuk inovasi dan peningkatan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, tantangan dan risiko yang serius juga tidak dapat diabaikan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai kesempatan dan keterpurukan yang muncul dari fenomena ini. Oke, jadi kesempatan yang diperoleh dari penurunan populasi dunia ini meliputi beberapa hal, di antaranya itu yaitu inovasi teknologi, robotika di pabrik Jepang di mana penggunaan robot meningkat untuk menggantikan tenaga kerja yang menurun. Lalu, kebijakan pronatalis dan kesejahteraan sosial di mana banyak negara menerapkan kebijakan untuk mendukung keluarga seperti cuti melahirkan, subsidi anak, dan perawatan anak gratis. Kemudian, adanya peningkatan imigran di mana negara-negara membuka pintu bagi imigran untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, meningkatkan keragaman budaya dan ekonomi. Di balik kesempatan yang ada, kita perlu tahu bahwa ada pula ancaman atau keterpurukan yang harus kita hadapi dengan bijak. Di antaranya itu berupa krisis tenaga kerja. Penurunan populasi menyebabkan kekurangan tenaga kerja, mengancam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat dari data penurunan jumlah pekerja di sektor manufaktur Italia yang mempengaruhi produktivitas nasional. Kemudian, keterpurukan berikutnya adalah tekanan pada sistem pensiun. Populasi lansia yang meningkat memberikan tekanan pada sistem pensiun dan kesehatan. Ada pula grafik peningkatan pengeluaran pensiun di Jepang yang menunjukkan beban ekonomi pada pemerintah. Kemudian, perubahan sosial. Penurunan populasi mengarah pada masyarakat yang menua dengan dampak pada struktur sosial dan komunitas. Nah, di situ juga dapat dilihat bahwa ada sebuah foto desa kosong di Spanyol yang ditinggalkan oleh penduduk muda, dan ini menunjukkan dampak demografi yang sangat menurun drastis pada komunitas pedesaan. Lalu apa hubungan dengan sejarah dunia? Mari kita lihat. Yang pertama, tren global penurunan populasi. Penurunan populasi di negara maju menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja dari negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian, kebijakan pronatalis di negara lain. Di sini Indonesia dapat belajar dari kebijakan pronatalis yang berhasil di negara lain, sehingga Indonesia bisa menerapkan dalam kebijakan di negara sendiri. Kemudian, globalisasi dan migrasi. Pengaruhnya adalah migrasi dari negara-negara dengan populasi menurun membawa dampak sosial dan ekonomi juga di Indonesia. Perlu kita tahu bersama bahwa penurunan populasi dunia dapat berdampak
pada negara Indonesia sendiri, terutama dalam hal sosial dan budaya, termasuk tren keinginan untuk tidak menikah dan implikasinya. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin bisa terjadi, yaitu dampak sosial dan budaya, di mana adanya penurunan angka pernikahan. Hal ini bisa meliputi perubahan nilai dan prioritas. Globalisasi dan paparan budaya dari negara-negara dengan populasi menurun dapat mengubah nilai dan prioritas generasi muda di Indonesia. Keinginan untuk mengejar karir, pendidikan, dan kebebasan pribadi bisa mengalahkan keinginan untuk menikah dan membangun keluarga. Kemudian adanya stigma sosial. Meningkatnya jumlah individu yang memilih untuk tidak menikah dapat mengubah persepsi sosial dan mengurangi stigma terhadap mereka yang memilih hidup sendiri, namun ini juga bisa mengganggu struktur sosial tradisional. Kemudian adanya penurunan angka kelahiran, di mana adanya penuaan penduduk. Jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa mengalami penuaan penduduk di mana proporsi orang tua meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usia muda. Ini akan menambah beban pada sistem pensiun dan layanan kesehatan. Kemudian, kekurangan tenaga kerja. Jika penurunan angka kelahiran itu dapat meningkat, maka ini akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di masa depan, yang juga berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah penurunan populasi dunia merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia. Penurunan populasi dunia adalah isu global yang memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, kita dapat merancang kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sekian materi kita pada hari ini, dan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam materi kita pada hari ini. Teman-teman bisa melihat. Terima kasih. Semoga materi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. See you next time. Bye-bye.